Kekalahan di leg pertama di Qingdao Stadium jelas menjadi pukulan telak bagi skuad Garuda saat itu. Namun kini, timnas pelan-pelan mulai bangkit dengan jajaran pelatih baru serta tambahan pemain keturunan baru dari Eropa, membuat timnas cukup percaya diri saat kembali dihadapkan dengan Cina di GBK pada 5 Juni mendatang. Ya, bergabungnya oleh Romeni, Joe Pelupasi, Emil Audero, dan juga Dean James, suka tidak suka telah membawa kualitas baru untuk sepak bola tanah air. Tak heran, rival-rival timnas Indonesia di kancah Asia mulai memandang Garuda dengan rasa waspada yang semakin nyata. Bahkan media-media Cina secara terang-terangan mewaspadai kekuatan baru timnas Indonesia jelang match krusial di GBK bulan depan. Timnas Indonesia benar-benar ingin membalaskan dendam atas kekalahan mereka di Qingdao Stadium beberapa bulan yang lalu, di mana hal itu bisa kita lihat dalam porsi latihan yang telah dilakukan oleh para pasukan Garuda di Bali, di mana mereka cukup serius dalam menjalani sesi latihan tersebut. Serius dalam konteks gak tegang, kayak ujian ya, serius tapi juga bahagia, karena pada akhirnya mereka bisa berkumpul kembali untuk berjuang dengan lambang Garuda di dada. Sementara itu, beberapa waktu yang lalu, ada media dari Irak yang memposting kedalaman skuad tim Indonesia dengan caption yang menyebut jika dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami perkembangan signifikan dan patut diperhitungkan di benua Asia, serta menilai jika peluang lolos ke Piala Dunia Indonesia adalah 80%. Dari Cina, media-media mereka juga ikut menyoroti perkembangan dari timnas Indonesia, terutama soal bergabungnya oleh Romeni, Joe Pelupasi, Dean James, dan juga Emil Audero, menuliskan artikel dengan headline Indonesia Strategic Player Naturalization, a Boost for World Cup Aspirations, di mana di dalamnya mereka mengulas soal PSSI yang telah berhasil menaturalisasi 3 pemain Indonesia dalam diri Emil Audero, Joe Pelupasi, dan juga Dean James, di mana menurut mereka, profil dari setiap pemain yang membawa banyak pengalaman dari sepak bola Eropa dapat meningkatkan kualitas tim nasional Indonesia. Apalagi ketiga pemain tersebut berpotensi untuk diturunkan di laga krusial pada 5 Juni mendatang di GBK. Selain itu ada juga artikel dari China View, di mana mereka menuliskan headline Indonesia naturalizes 3 footballers to boost national team for 2026 World Cup qualifiers. Sementara artikel dari Sport Chosun menilai jika Cina sulit untuk lolos ke Piala Dunia dengan peluang hanya 20%. Menurut mereka, dibandingkan timnas Cina, Indonesia tengah gencar memperkuat tim nasionalnya dengan mendatangkan pemain-pemain naturalisasi. Dengan Emil, Joe, dan Dean James akan segera masuk dalam daftar pemain A-Match pada bulan Juni mendatang. Ya, dengan datangnya para pemain baru, kekuatan timnas Indonesia memang meningkat drastis. Dengan tambahan amunisi dari pemain-pemain keturunan berkualitas Eropa, skuad Garuda kini memiliki kedalaman yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa waktu yang lalu, sesuatu yang sulit dibayangkan pada era sebelumnya. Di belakang, kehadiran Emil Audero yang merupakan kiper tim Palermo membuat Indonesia kini tak perlu khawatir soal pelapis dari pas. Maksudnya, Indonesia punya 2 kiper dengan kualitas setara yang membuat Indonesia tak perlu khawatir jika salah satunya tak bisa dimainkan. Di belakang, kiper-kiper hebat timnas itu akan didukung oleh duet back-back tangguh seperti Jai Itzes, Mesilgers, hingga mungkin Kevin Dix yang juga mahir main sebagai back tengah. Dan jangan lupakan Justin Hubner dan Rizky Ridho yang sejauh ini tampil jos gandos di lini belakang timnas dengan skema 3 back. Mereka sama-sama punya postur ideal dan pengalaman di Liga Eropa. Dan tambahan, Dean James yang fleksibel bermain sebagai back sayap atau winger memberikan dimensi baru dalam transisi bertahan ke menyerang. Sedangkan di lini tengah, Joe Pelupasi yang punya ratusan caps di Eredivisie bersama klub seperti Heracles Almelo, menurut kami bisa menjadi dinamo baru yang menemani Tom Haye di lini tengah. Kemampuannya mengatur tempo, memutus serangan lawan, dan mendistribusikan bola dengan akurat menjadikannya penting bagi permainan timnas.
Apalagi jika ia bisa dengan cepat berpadu apik bersama Tom Haye yang dikenal dengan visi passing jarak jauhnya, serta Marcelino Ferdinand, wonderkid lokal yang kini semakin matang. Menurut kami, kombinasi ini menciptakan lini tengah yang seimbang, kreatif, agresif, dan disiplin. Dan terakhir, di lini serang, masuknya oleh Romeni, kami pikir akan mengubah wajah timnas untuk jauh lebih efektif dan tajam. Kita akan lihat di lapangan. Dan hal itu bisa kita lihat dalam 2 match terakhir. Ole yang selalu menjadi daya gedor baru timnas dengan 2 gol dari 2 pertandingan. Jelas itu mengesankan, bukan? Selain itu ada sejumlah nama-nama baru yang sempat hilang dari peradaban timnas, seperti Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri yang baru pulih dari cedera, hingga Beckham Putra yang membawa Persib back-to-back juara Liga 1 Indonesia. Jelas nama-nama di atas akan menjadi daya gedor baru bagi timnas jelang matchday bulan Juni mendatang. Pemain Indonesia yang diwaspadai Cina. Dalam salah satu ulasan di artikelnya, media Cina, Sohu, hingga Sina Sport mengulas nama-nama pemain yang menurut mereka punya kualitas dan dampak permainan besar untuk tim Garuda. Di antaranya adalah João Pelupessy. Menurut mereka, João Pelupessy menunjukkan peran sebagai kontributor kunci dalam kemenangan atas Bahrain. Meski tidak mencetak gol atau assist, kehadiran gelandang berusia 31 tahun ini yang baru dinaturalisasi pada awal 2025 mengubah dinamika lini tengah Indonesia. Ia memutus serangan balik Bahrain dengan cerdas dan dengan pengalaman bermain di Eredivisie bersama FC Groningen serta sebelumnya di Championship Inggris bersama Sheffield Wednesday. Pelupessy membawa ketenangan dan disiplin taktis. Selain Pelupessy, nama lain yang mendapatkan sorotan adalah Rizky Ridho. Mereka menjelaskan bahwa Rizky Ridho adalah pejuang sejati di jantung pertahanan Indonesia. Ridho menunjukkan semangat pantang menyerah, dan ketangguhan Ridho adalah cerminan semangat Indonesia. Ia bermain dengan hati, bahkan ketika tubuhnya terlihat lelah. Sorotan ini menegaskan bahwa Ridho bukan hanya pemain kunci di lapangan, tetapi juga simbol inspirasi bagi generasi muda Indonesia, sesuatu yang membuat Cina harus waspada pada duel fisik di GBK nanti. Selanjutnya, ada sorotan soal Ole Romeni. Dalam ulasannya, Sohu menilai jika Ole memiliki fleksibilitas yang luar biasa, yang jadi kunci bagaimana Indonesia mampu lebih efektif dalam menciptakan peluang dan gol. Ole gak cuma bisa menyisir dari sayap, ketika dari posisi tengah ia juga bisa menembus pertahanan lawan. Lebih lanjut, mereka juga menyoroti Justin Hubner yang kembali dan membawa kedisiplinan dan agresivitas di lini belakang, serta Kevin Dix yang mereka sebut sebagai wingback agresif, mengacu pada permainannya yang maju mundur tanpa lelah di lapangan. Ya, 5 pemain itu adalah 5 pemain yang mendapatkan sorotan dari media di Cina, di mana di laga kontra Bahrain, mereka bermain di level yang sangat tinggi. Indonesia berada di depan Cina. Open in our group, still fighting for second position is open. We will fight for our position, third or fourth. Very heavy group, unbelievable heavy group. Oh, come on, this is crazy. You have Japan, Saudi Arabia and Australia, who is almost every single World Cup participate. Now Indonesia have good team. We can play good football. Very difficult, but still open. Can be. Seperti kata pelatih Bahrain, grup C adalah grup yang benar-benar sangat sulit. Di sini ada 3 tim yang selalu lolos Piala Dunia, seperti Jepang, Australia, Arab, dan kini ada Indonesia yang kuat. Grup yang benar-benar sulit yang mungkin gak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, selain dari pelatih Dragan, media di Cina juga mulai menempatkan Indonesia di atas Bahrain dan Cina. Maksudnya, mereka menyebut peluang Indonesia untuk bisa lolos ke babak selanjutnya itu lebih besar dari Cina.
Dalam ulasan artikel dengan judul Klasmen dan Prospek Masa Depan Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia AFC, mereka menjelaskan jika dengan 9 poin yang dimiliki timnas Indonesia, pasukan Garuda mungkin memiliki jarak signifikan dengan para pemuncak klasmen, tetapi juga menyoroti kemungkinan kemajuan jika permainan strategis dilakukan dalam pertandingan mendatang. Maksudnya finish di posisi ketiga atau keempat adalah posisi yang realistis untuk Indonesia dengan 2 pertandingan sisa. Menang lawan Cina adalah kunci, dan tim Garuda punya banyak alasan untuk bisa mengalahkan timnas Cina di kandang sendiri pada 5 Juni mendatang. Cina sendiri saat ini tengah dalam kondisi yang goyah, usai dalam 3 laga terakhir mereka selalu mengalami kekalahan. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya kebangkitan timnas Indonesia bukan lagi sekedar mimpi, melainkan kenyataan yang kini menggema di kancah Asia. Dengan skuad mewah yang diperkuat Emil Audero, Joe Pelopassi, Dean James, hingga Ole Romeni, ditambah talenta lokal yang semakin matang, Garuda telah menjelma menjadi kekuatan yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata.